Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siap untuk menerima lawatan Tuhan sore hari ini? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, menyerahkan ibadah kita saat ini. Kami bersuka cita untuk sore hari ini karena kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan, merasakan indahnya hadirat-Mu, merasakan jamahan Tuhan sore hari ini. Kami menyerahkan hidup kami, biarlah melalui setiap pujian yang kami naikkan, firman yang kami dengar, kesaksian yang akan kami dengar Tuhan, semua aktivitas yang akan kami dengar, penyembahan kami kepada Tuhan, kami percaya Engkau hadir, berbicara kepada setiap kehidupan kami. Karena kami rindu mendengar suara-Mu sore hari ini Tuhan, yang akan menuntun hidup kami, yang akan mengarahkan setiap keputusan demi keputusan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas pujian kami, atas penyembahan, atas ibadah kami sore hari ini, karena kami sungguh menanti-nantikan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap beribadah katakan bersama, amin, haleluya, haleluya. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semua, kita akan puji Tuhan, Dia damai kita. Yeay.
Kau selalu menolong kami Tuhan. Di saat yang tepat, di waktu yang tepat Engkau menolong kami Tuhan. Saya percaya itu Tuhan. Karena Engkau nyata Yesus. Engkau ada. Kuasa-Mu dari dulu sampai sekarang sama Tuhan. Yes, amin. Musim kan selalu yes. Kasih Tuhan tetap abadi Tuhan, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yes. Ku yakin Tuhan memberkati, yes. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara.
Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau selalu ada buat kami, Kau selalu menolong kami Tuhan, Kau selalu menjagai kami Tuhan. Maka itu Tuhan, kami gak pernah khawatir akan apapun Tuhan, karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk menjadikan firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita masih dalam tema Divine Intervention, yaitu intervensi ilahi atau campur tangan Tuhan. Saya percaya setiap kita, orang yang percaya, yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mengintervensi kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin bisa slide-nya bisa dibuka. Ya, Divine Intervention. Minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa peristiwa terbesar di mana Allah mengintervensi kehidupan manusia itu adalah sejarah yang mencatat Allah itu menjadi manusia. Ya. Yaitu yang kita kenal di dalam nama Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi ini adalah intervensi Allah yang terbesar yang pernah ada di sejarah dunia. Karena kalau tidak ada intervensi Allah, maka hari ini kita tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, karena manusia yang berdosa akan binasa. Tanpa intervensi Tuhan, ya di mana Allah menjadi manusia, maka manusia akan mengalami kebinasaan. Ya, itu sebabnya saya mengatakan ini dalam sejarah intervensinya Allah terhadap manusia. Ya, Allah mengintervensi manusia itu adalah peristiwa ini. Nah, tapi bagi kita secara pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka campur tangan Tuhan atau divine intervention yang terjadi dalam kehidupan kita yang terbesar itu adalah yang kita sebut sebagai mujizat yang terbesar, yaitu ketika kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ya, kita mengenal Yesus secara pribadi. Nah, itulah mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau ada orang Kristen mengatakan, saya kok enggak pernah mengalami mujizat. Salah, saudara. Karena sebetulnya mujizat yang terbesar yang pernah kita alami adalah ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah mujizat yang terbesar, saudara. Amin, saudara? Ya, karena apa? Dari binasa menjadi tidak binasa. Kalau hanya dari tidak sembuh menjadi sembuh, itu masih belum apa-apa, saudara. Ini dari tidak selamat jadi selamat. Dari yang binasa jadi tidak binasa. Ini mujizat yang luar biasa. Makanya ada lagunya yang dikarang ya. Karya terbesar dalam hidupku. Ya. Karya terbesar di dalam kehidupan kita adalah ketika Yesus mati di kayu salib. Kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tidak binasa. Nah itu minggu yang lalu saudara. Divine intervention. Ya. Campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu awal dari intervensi Tuhan dalam hidup kita. Tetapi setelah kita berjumpa dengan Tuhan, nah hari ini dan ke depan, apa yang terjadi saudara? Kita belajar bersama di sini, ya, God is here, Tuhan ada di sini, ya, Tuhan di sini menjadi judul dari khotbah saya hari ini, saudara. Ya. Pertanyaannya ini, apa artinya intervensi Allah bagi kita? Atau apa tujuan Tuhan mengintervensi kehidupan kita? Kok Tuhan kok kayaknya kurang pekerjaan, saudara, sehingga Tuhan harus mengintervensi kehidupan kita. Ya, ini pertanyaan penting. Dan hari ini, Bapak Saudara sekalian, kalau kita menyadari kebenaran ini, maka hidup kita akan menjadi berbeda. Cara pandang kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi pasti akan berbeda, saudara-saudara. Ya. Saya awali dengan ilustrasi ini, saudara. Ada seorang raja dan pembantu raja
ya mereka akan berburu, ya mereka siapkan senapannya, dan kemudian pada saat mempersiapkan senapannya, saudara, tiba-tiba pembantunya ini menarik pelatuknya ya dengan tidak sengaja, saudara. Kemudian raja itu telinganya kena peluru, saudara. Telinganya kena peluru. Sehingga apa? Sehingga cacat telinganya ini. Akhirnya si pembantunya ini dimasukkan ke dalam penjara, saudara. Dimasukkan ke dalam penjara. Lalu raja ini memang terbiasa untuk berburu, lalu dia kemudian pergi berburu. Ya, dengan pembantu yang lainnya. Dia pergi berburu. Tapi waktu dia pergi berburu, dia ada satu tempat di mana di situ ada penduduk primitif gitu ya. Ini ceritanya begitu, saudara. Lalu apa? Lalu raja ini ditangkap. Nah, penduduk ini biasa melakukan persembahan kepada leluhur gitu dengan mempersembahkan orang atau darah begitu ya. Untuk dipersembahkan begitu. Nah, karena raja ini ditangkap, kemudian raja ini dipersiapkan untuk apa? Untuk dipersembahkan. Tapi begitu kemudian dilihat ya oleh orang penduduk primitif ini, dilihat loh ternyata telinganya ini cacat. Nah, dilarang untuk memberikan persembahan yang cacat begitu, saudara. Sehingga apa? Raja ini tidak jadi dipersembahkan, tidak jadi dibunuh. Ya, lalu disuruh pulang begitu aja, saudara. Ya, pada saat raja itu ditembak, saudara, oleh pembantunya, raja ini marah-marah. Kurang ajar ya kamu ya. Kamu membuat telinga saya jadi cacat. Tapi peristiwa ini setelah dia tahu bahwa ternyata semua itu dibalik itu ada hikmahnya, ada rencananya. Ya, karena kalau misalnya dia tidak cacat, mati dia waktu itu, saudara. Dia datang ke penjaranya, kemudian dibebaskan ini pembantunya. Terima kasih ya, kamu membebaskan saya dari kematian. Lalu apa jawaban pembantu? Saya juga terima kasih raja, karena raja memasukkan saya ke penjara. Karena kalau saya ikut raja, maka saya gantinya yang akan dipersembahkan. Karena apa? Karena dia normal kan begitu ya. Artinya dalam hal yang buruk, sesuatu yang tidak enak, jangan buru-buru salahkan Tuhan, saudara. Ya, karena ada yang namanya God intervention, ada yang namanya Allah campur tangan dalam segala perkara, saudara. Nah itu sebabnya kita belajar hari ini apa tujuan Tuhan, ya. Kemudian dia mengintervensi kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu membuktikan bahwa Allah itu ada. Apakah Anda percaya Allah itu ada, saudara? Saudara, pernahkah Anda mengalami ya sesuatu yang kelihatannya kebetulan demi kebetulan, ya ini sering saya sampaikan, dan kemudian rasanya kok keberuntungan demi keberuntungan, kayaknya ini lagi beruntung, atau lagi ngalami kebetulan begitu. Ya, dan tapi kita tahu bahwa ini kalau bukan Tuhan tidak bisa ini. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Nah, saya mau katakan itu bukan kebetulan demi kebetulan, itu bukan keberuntungan demi keberuntungan, tapi namanya God intervention. Allah itu mengintervensi kehidupan kita, saudara, mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Ya, dan itu sebabnya kita belajar pertama. Yang pertama, Allah mengintervensi kita karena Ia ingin membuktikan bahwa Dia itu ada, saudara. Nah, kita masih belajar di Kisah Para Rasul karena tahun ini kita sedang belajar di Kisah Para Rasul, ya saudara. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, Allah berbicara kepada Filipus. Berbicara dan menampakkan diri, itu bukti bahwa Allah itu ada, saudara. Ya, ini bukan dongeng, saudara. Alkitab ini bukan dongeng, tapi ini sejarah. Sejarah dunia yang pernah ada, ya. Peristiwa yang pernah terjadi di dunia ini, dan ya, sejarah ini mencatat bahwa Allah itu berbicara. Allah itu menampakkan diri. Artinya Allah itu ada. Allah berbicara kepada Filipus, Allah berbicara kepada Ananias, Kisah pasal 9. Allah berbicara kepada Saulus, ya. Kita tahu ceritanya Saulus, ya. Kisah pasal 9. Kornelius, Kisah pasal 10. Petrus. Nah, ya saya tunjukkan ayatnya, saudara. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius, ya. Jadi malaikat Tuhan berbicara. Di mana ini menunjukkan apa? Tuhan berbicara kepada Kornelius melalui malaikat Tuhan. Ya.
Lalu ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Ini Kornelius. Kalau ini Petrus, saudara. Jadi kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, ya tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Saya bersyukur karena Tuhan menampakkan diri kepada Petrus ini di peristiwa ini, saudara. Karena kalau tidak, hari ini saya tidak bisa menikmati makanan yang enak, saudara ya. Yang namanya BABI, saudara ya. Jadi ceritanya dalam penglihatan itu diturunkan dari atas itu, termasuk di dalamnya itu binatang haram yang namanya babi, saudara-saudara. Lalu Tuhan bilang makan itu. Petrus bilang, enggak bisa Tuhan, saya enggak bisa makan makanan yang haram. Tuhan suruh makan kok. Kok kamu enggak makan? Apa yang sudah dihalalkan Tuhan jangan diharamkan, begitu saudara. Nah, kayaknya amennya kurang dong ini ya. Soalnya ada namanya babi hong segala macam itu saudara ya. Samcan apa namanya? Nah itulah kira-kira saudara ya. Wah itu enak luar biasa saudara ya. Saya bersyukur Tuhan menyatakan ini kepada Petrus ya. Sehingga hari ini kita bisa menikmati sesuatu yang enak begitu saudara ya. Nah tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu berbicara. Tuhan itu tidak berhenti berbicara. Tuhan itu ada, saudara. Pertanyaan pentingnya begini, apakah Allah juga berbicara dalam hidup Anda? Apakah Tuhan juga berbicara dalam hidupmu? Kapan terakhir kali Tuhan berbicara di dalam hidup Anda? Mungkin Anda bertanya, bagaimana caranya Tuhan berbicara dalam hidup saya? Minggu-minggu yang lalu saya sudah pernah menyampaikan. Banyak caranya Tuhan berbicara, saudara. Melalui khotbah seperti ini yang disampaikan, Tuhan bisa berbicara dalam hidup kita. Melalui kejadian-kejadian yang kita alami, Tuhan berbicara dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui kita melihat misalnya tayangan di televisi, di YouTube, apa Tuhan bisa berbicara semua melalui itu semua dalam kehidupan kita, saudara. Ya banyak cara. Ya. Atau mungkin ada yang bisa ya mendengar suara Tuhan secara audible, Tuhan ngomong di telingamu jelas begitu. Saya jujur saya tidak pernah dengar seperti itu, saudara. Saya tidak pernah, satu kali pernah bangun, saya pikir suara Tuhan, ternyata istri saya yang ngomong, saudara ya kan. Yang pernah dengar katanya kalau dengar suara Tuhan itu ciri-cirinya adalah itu nadanya sangat berwibawa begitu saudara. Maksudnya itu harus laki-laki, harus berwibawa, harus berotoritas lah gitu. Tapi jujur saudara saya nggak pernah dengar suara Tuhan melalui seperti itu. Dengar langsung nggak pernah. Tapi saya pernah mengalami seperti yang Daud alami. Seperti ini saudara, sebentar saudara ya, ini seperti ini. Daud memberi kesaksian bahwa Tuhan bisa, itu kebalik ya, bahwa Tuhan bisa berbicara melalui hati kita. Ayatnya mengatakan begini, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Nah itu Tuhan tuh berbicara melalui hati kita, lewat hati kita. Itu yang paling sering saudara. Saya kalau misalnya mau melayani atau mau apa, ya lalu di hati saya ini seperti ada yang berbicara gitu saudara. Dan saya tahu itu Tuhan sedang memberikan nasihat kepada saya saudara. Kemungkinan besar ini yang dialami saudara juga. Betul saudara? Ya. Amin? Ya. Karena kalau Anda tidak pernah mengalami Tuhan berbicara, lalu pertanyaannya ini saudara, jika Anda tidak mengalami Tuhan berbicara dalam hidup Anda, maka tidak mengherankan jika Anda sulit percaya bahwa Tuhan itu ada. Susah. Ya. Susah untuk mengatakan bahwa Tuhan itu ada kepada orang yang tidak pernah dengar suara Tuhan, begitu saudara. Tapi kalau saudara dengar suara Tuhan melalui firman yang disampaikan dan Anda mengatakan, oh ini Tuhan berbicara dalam hidup saya. Dan itu bukti bahwa Tuhan itu ada. Saudara, ya, Tuhan itu ada. Dan kalau Tuhan ada, ya, itu juga menjadi bukti bahwa Tuhan itu mau mengintervensi kehidupan kita. Dia membuktikan ya bahwa Dia ada, saudara.
Dulu ada lagu yang lama sekali yang kita sering nyanyi waktu saya masih sekolah minggu itu. Allah di sini. Betul ya saudara? Sepasti udara segar yang kuhirup. Ya kan? Lagunya begitu ya yang pernah tahu. Kau seperti fajar yang merekah setiap hari. Jadi Allah ada itu sepasti udara yang kita hirup ini loh saudara. Ya, kalau kita hirup udara, oh iya ini bukti bahwa Allah itu ada saudara. Begitu. Sepasti fajar yang merekah. Setiap hari itu fajar merekah. Kalau sudah nggak merekah lagi, saya nggak tahu apakah masih ada kehidupan di dunia ini saudara. Karena itu bukti kalau fajar itu merekah. Berarti itu bukti bahwa Allah itu ada gitu saudara. Ya, menarik sekali. Itu sebabnya saudara, Allah mengintervensi kehidupan kita supaya kita sadar bahwa Dia itu ada, saudara. Kalau Anda percaya Dia ada, engkau tidak pernah takut. Enggak pernah takut. Tadi kan God is here. Tuhan ada di sini. Di mana? Di sini di mana? Di kamarmu. Tuhan ada di kantormu. Tuhan ada di tokomu. Tuhan ada di sekolahmu. Tuhan ada di mobilmu waktu engkau mengendarai. Tuhan ada dimanapun engkau mengatakan, God is here. Tuhan ada di sini, saudara. Amin, saudara. Karena Dia ada. Dia mengintervensi kita supaya kita tahu, oh iya, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Nanti kita akan dengar kesaksian. Ada Oma Erni akan menyaksikan kesaksian nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan, saudara ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Ini penting, saudara. God is here, dia ada, itulah sebabnya Dia campur tangan atas hidup kita, saudara ya. Karena Dia ada. Nah, yang kedua, saudara, tujuan Allah mengintervensi kita, itu apa sih? Tuhan itu mau membuktikan bahwa Dia itu menyertai kehidupan kita, saudara. Setujukah saudara, justru ketika engkau sedang mengalami masalah, di sanalah engkau lebih mengalami intervensinya Tuhan, saudara. Engkau merasakan intervensi Tuhan lebih nyata ketika justru engkau dalam masalah. Betul saudara? Kalau lagi diberkati biasanya engkau nggak sadar karena engkau sudah terlalu senang begitu sih. Tapi justru dalam kondisi engkau mengalami masalah, justru di sanalah biasanya orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini saudara, itu lebih mengalami God intervention. Nah saudara, contoh kehidupan yang kita bisa pelajari adalah kehidupan Yusuf. Karena kita belajar di Kisah Para Rasul ya saudara, di Kisah Para Rasul juga dicatat pasal 7 ayat 9, bahwa Allah menyertai dia. Allah itu menyertai Yusuf. Allah menyertai Yusuf. Yang salahnya orang Kristen ketika mendengar kata Allah menyertai, lalu di pikiran orang Kristen adalah lalu dia nggak akan pernah mengalami masalah, saudara. Tidak akan mengalami tantangan dalam kehidupan. Tidak, saudara. Tidak. Karena kalau kita melihat kehidupan Yusuf, sekalipun di situ ditulis Allah menyertai Yusuf, tapi sesungguhnya Yusuf itu kehidupannya mengalami tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan Yusuf, saudara. Kita lihat, saudara, datanya dalam Alkitab, saudara, ya beberapa kali kata Tuhan menyertai Yusuf ditulis di sana, saudara. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saya akan ceritakan satu-satu nanti, saudara ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya ingin bacakan dulu ayatnya bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf. Tuhan itu intervensi dalam kehidupan Yusuf, saudara. Sampai nanti di satu titik Yusuf bisa berkata begini, saudara. Saudara-saudaraku, memang kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidupku. Semuanya untuk kebaikan, kata Yusuf. Yaitu apa? Untuk memelihara sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Menjadi bangsa yang besar, saudara. Jadi Yusuf itu bisa ngomong begitu karena dia sadar Tuhan itu mengintervensi kehidupannya, ya, ingin membuktikan bahwa Tuhan itu menyertai kehidupannya, saudara.
Dan Yusuf percaya bahwa Tuhan itu menyertai. Bayangkan saudara, bayangkan. Yusuf sejak mimpinya itu, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, saudara. Mimpinya agak kurang enak di telinganya saudara-saudaranya ini, saudara. Ya, agak menyinggung perasaan saudara-saudaranya. Itu sebabnya, ya, waktu mereka menggembalakan, ya, kambing domba, lalu kemudian Yusuf dimasukkan ke sumur. Bayangkan, saudaranya tega loh masukkan Yusuf ke sumur, saudara. Ya, dimasukkan ke sumur, nggak cukup masukkan ke sumur, ya, lalu diangkat dari sumur, dijual jadi budak, saudara, ya, dibawa ke Mesir, jadi budak di Mesir, saudara, ya, lalu di Mesir, kemudian ada di rumahnya Potifar ini, difitnah oleh istrinya Potifar, saudara, ya, di mana Yusuf difitnah katanya Yusuf ini mau melakukan pelecehan seksual gitu, saudara, kepada istrinya Potifar. Padahal yang mau istrinya Potifar, saudara. Tapi kemudian memfitnah. Masuk penjara lah Yusuf, saudara. Di penjara, ya dia mengartikan mimpinya temannya itu, saudara. Temannya kemudian kembali ke melayani raja. Dilupakan dia, saudara. Padahal dia kasih tahu nanti kalau di sana kamu ingat ya gitu ya. Sekalipun pada akhirnya ingat, tapi sudah kelamaan gitu ingatnya, saudara ya. Tapi intinya apa? Yusuf itu ditulis Tuhan menyertai dia, bukan hidupnya tuh mulus-mulus saja. Seperti karpet merah begitu, lalu orang Kristen jalan gitu ya, seperti orang menikah gitu, gandeng tangannya, wah karpet merah jalan. Kehidupan orang Kristen seperti itu, saudara. Lalu ditaburi bunga kanan kiri gitu kan ya, saudara ya. Bukan begitu. Kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, ya, kita bisa mengalami kondisi-kondisi yang seperti itu, saudara. Sesuatu yang tidak enak buat kita, tetapi jangan khawatir. Kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, maka dibuat berhasil oleh Tuhan, katanya tadi. Yusuf di situ dikatakan sehingga ya selalu berhasil, ya kan, dalam pekerjaannya. Berhasil itu sukses, begitu saudara. Ya, bisa melewati kondisi itu. Dan itulah yang ditulis di dalam Alkitab. Bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Jelas sekali bahwa Tuhan itu mengintervensi kehidupan Yusuf. Jelas sekali, saudara. Nah, kita lebih merasakan intervensi Allah justru pada saat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Percayalah, saudara. Tuhan hari ini mengajarkan kepada saya dan saudara, supaya sebagai orang percaya kita harus tahu kenapa Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Karena apa, saudara? Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia menyertai saya dan saudara. Amin, saudara. Yesus sendiri berjanji Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Pertanyaannya hari ini, apakah Tuhan masih mengintervensi? Yes, masih. Kan belum akhir zaman, saudara kan? Belum ya? Belum sampai kesudahan zaman kan? Belum. Janjinya sampai kesudahan zaman. Sampai zaman ini sudah nggak ada lagi gitu, saudara. Dunia ini sudah tidak ada lagi. Tuhan selalu berjanji menyertai kita. Nah, tapi yang tadi saya mau katakan, Tuhan itu bukan kurang gawean. Tuhan bukan kurang kerjaan. Sehingga Dia mengintervensi saya dan saudara. Karena apa? Karena Dia mau buktikan, aku ini menyertai kamu. Supaya Anda itu jadi confidence, menjadi orang percaya. Situasi apapun tidak menjadi masalah buat kita, saudara. Kenapa? Justru ya dalam situasi-situasi yang tidak mengenakan buat kita, ya di sanalah kita merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini kita masih bisa berdiri atau duduk di tempat ini, bukankah itu karena Tuhan menyertai saya dan saudara? Amin, saudara. Nah, itu sebabnya penting sekali, saudara, kita menyadari akan hal ini. Jadi, God is here. Ia menyertai kita, itulah sebabnya Ia campur tangan dalam kehidupan kita, saudara. Karena Dia menyertai kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga ini yang terakhir, saudara ya. Ini yang saya katakan ini yang paling top, Marco top. Nah gitu, saudara. Kenapa Tuhan itu intervensi? Karena apa? Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa Dia itu punya rencana dalam kehidupan saya dan saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu bicaranya itu plan, rencana. Dia menciptakan bumi bukan tanpa rencana, saudara.
Oh, itu sudah direncanakan matang-matang oleh Tuhan. Ya, matang rencananya. Dia menciptakan saudara dan saya bukan tanpa rencana, bukan. Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa saudara, ya, kita ini diciptakan dengan sebuah tujuan, saudara. Amin, saudara. Kita ini diciptakan bahkan serupa dengan gambaran Allah sendiri bahkan. Supaya apa? Supaya kita melakukan apa yang menjadi planningnya. Yaitu hidup kita itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, saudara. Itu planningnya Tuhan. Jadi Tuhan bukan kurang gawean, saudara. Tuhan bukan kurang kerjaan sehingga dia mengintervensi kehidupan kita. Tidak, saudara. Dibuktikan, Tuhan memiliki rencana atas kehidupan Filipus. Tuhan punya rencana untuk kehidupan Saulus, paling jelas sekali. Saulus itu Tuhan intervensi, jelas sekali. Saulus, saudara tahu ceritanya, Saulus itu dia membunuh orang-orang Kristen. Ya, dia melempari batu orang-orang Kristen. Di mana ada orang Kristen dikejar di sana, saudara. Ini Saulus. Ya, saudara, bahkan kematian Stefanus yang matinya dirajam, itu adalah bukti provokasinya siapa? Saulus. Waktu Stefanus itu dirajam, anak muda itu ada di situ, saudara. Alkitab mencatat, Saulus ada di situ. Dia membunuh Stefanus, saudara. Dirajam. Tetapi Tuhan mengintervensi dalam sebuah perjalanan. Lalu Tuhan menyatakan diri kepada Saulus. Sampai matanya buta Saulus, saudara. Ya, saudara tahu ceritanya kemarin sudah saya ceritakan, saudara. Sampai akhirnya apa? Kemudian matanya dibuat tidak buta lagi. Langsung saat itu juga dia menjadi pemberita Injil. Dia menjadi apa? Menjadi pembawa berita kabar baik, saudara-saudara. Walaupun orang Kristen masih belum percaya. Jangan-jangan dia pura-pura. Anda bayangkan ya, saudara ya. Orang yang membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Lalu ada di antara mereka. Saulus ada di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah murid-murid waktu itu banyak yang gak percaya. Ini pura-pura kali ini. Nanti kita tiba-tiba dibunuhnya gitu, saudara. Padahal itu betul-betul sudah bertobat. Tapi Tuhan intervensi. Itu terjadi karena Allah menampakkan diri. Saudara, intervensi dalam kehidupan Saulus. Petrus, Tuhan intervensi dalam kehidupan Petrus. Dia pernah menyangkal 3 kali. Waktu ditanya, kamu muridnya dia ya? Oh bukan, saya bukan. Saya nggak kenal dia itu siapa gitu, saudara. Padahal itu muridnya Yesus. Sampai dia kemudian nyesel menyangkal. Saudara, tapi sejak saat itu Petrus mengatakan ya bahwa dia rela apapun yang harus terjadi, bahkan lebih dari penderitaannya yang Yesus alami dia berani. Menurut catatan tradisi dia disalib kepalanya di bawah, saudara, Petrus. Menurut catatan tradisi ya, Quo Vadis itu, saudara, di mana dia disalib kepalanya di bawah. Ya. Kenapa? Karena memang Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya saya tulis juga nama saya di situ, saudara. Pastilah Tuhan juga memiliki rencana atas Joni Lumondo, saudara-saudara. Amin, saudara? Iya, punya rencana. Pastilah Tuhan punya rencana untuk Pak Joko. Pastilah Tuhan punya rencana untuk Agus. Tuhan punya rencana untuk Pak Widianto. Sebutlah nama saudara masing-masing. Tuhan itu punya rencana atas hidupmu, saudara. Semuanya Tuhan punya rencana. Enggak mungkin Tuhan enggak punya rencana dalam hidupmu. Masa engkau dibiarkan lahir ke dunia lalu enggak ada tujuannya. Adalah yang penting ikuti siklus kehidupan. Lahir, besar, ya, sekolah besar, punya nikah, punya anak. Ya udah ikuti siklus kehidupan lalu mati sudah gitu. Tidak. Kalau begitu ngapain kita ditaruh di dunia ini? Enggak ada gunanya, saudara. Tapi justru kenapa ya kita ada di dunia ini? Justru karena Tuhan punya rencana atas hidup kita, saudara. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Yang pasti Tuhan mau supaya hidup kita itu memuliakan Tuhan. Melalui apa? Apa yang bisa kita perbuat dan perbuatan kita itu memuliakan Tuhan. Apa? Enggak tahu saya. Banyak, saudara. Anda jadi berkat buat orang lain, itu adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ya. Jadi intinya apa, saudara? Intinya adalah Tuhan itu mengintervensi kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana atas hidup kita, saudara. Perhatikan ini, saudara. Pernahkah kita menyadari dalam hidup kita? Ketika kita salah jalan bahkan,
Tetapi Tuhan berusaha mereka-rekakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan punya rencana. Bahkan saya mau katakan saudara, di dalam kesalahanmu, di dalam ketidaktaatanmu, engkau mengalami masalah, engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami situasi yang tidak enak, tidak baik dalam hidupmu karena kesalahanmu sendiri, karena ketidaktaatanmu kepada Tuhan. Walaupun demikian, Tuhan tetap mereka-rekakan semua segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, saudara. Artinya apa? Dibawa lagi, ditarik lagi sama Tuhan, supaya tetap rencananya Tuhan itu tetap dalam kehidupan kita, saudara. Itulah cara kerjanya Tuhan. Dari mana saya tahu? Ayatnya sudah jelas-jelas, saudara. Ya, ayatnya sudah jelas-jelas, saudara. Yaitu apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Jadi Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan. Kata bekerja dalam bahasa asli saya pelajari, saudara, itu artinya mereka-reka, merekayasa, begitu, saudara. Jadi Tuhan itu mereka-reka, padahal itu sudah jelas-jelas salah kita, tapi Tuhan buat supaya apa? Kesalahannya ini di caranya gimana supaya mendatangkan kebaikan buat kita, gitu, saudara. Wah, saya waktu baca itu ya, Tuhan, Engkau tuh Tuhan yang baiknya luar biasa. Saya heran kalau ada orang Kristen yang mengatakan Tuhan gak adil lah, Tuhan lah inilah itulah, saudara. Tidak, saudara. Peristiwa yang tidak enak yang pernah terjadi dalam hidupmu, saudara, entah karena kesalahanmu, apalagi kalau tidak, jangan takut, saudara. Karena Tuhan itu bisa mereka-rekakannya untuk kebaikan dalam hidup kita, saudara. Di mana ayatnya jelas, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi Tuhan itu punya rencana dalam hidup saya dan saudara. Jangan pernah takut. Kasusnya Musa ini, saudara, memberikan contoh buat kita, kisah hidup Musa. Saudara, karena iman, ini kitab Ibrani menulis, saudara, tulisannya sangat positif sekali, saudara. Ya, positif. Peristiwa yang terjadi kepada Musa ini positif, saudara. Ayatnya mengatakan karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saya agak ketawa waktu baca ini, saudara ya. Ketawanya Tuhan itu begitu luar biasa. Sampai-sampai Musa itu ditulis di Ibrani 11 sebagai pahlawan-pahlawan iman. Tapi pantas enggak sih sebetulnya Musa disebut pahlawan iman, saudara? Ini kebenarannya ini. Tapi faktanya apa sih, saudara? Faktanya saya buktikan ya. Ini perhatikan. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Perhatikan nih, saudara. Perhatikan ya. Lalu ayatnya, faktanya, di dalam Kejadian 2 ayat 14 sampai 15. Mulai dari Musa menjadi takut, itu, saudara ya. Jadi ceritanya Musa itu melihat orang sebangsanya itu dipukuli sama orang Mesir, saudara. Ya, karena budak jadi dipukuli lalu dia nggak terima. Dia merasa ya nasionalismenya kan sebagai orang Ibrani, marah dia, saudara. Lalu dibunuhlah orang Mesir itu, emosi dia, saudara. Ya, emosi, dibunuh. Lalu peristiwa itu justru dibongkar sendiri oleh oleh orang sebangsanya. Sehingga peristiwa itu sampai kedengaran sampai Firaun, saudara. Dan di situ dikatakan Musa menjadi takut. Sama enggak dengan yang tadi, saudara, dengan Ibrani? Tidak, saudara. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun, saudara. Kenapa melarikan diri? Takut, saudara. Takut dibunuh dia. Lalu kok Ibrani bisa menulis begitu? Saudara, di dalam Alkitab ini saya ingin mengatakan, ada yang namanya fakta, ada yang namanya kebenaran. Faktanya, saudara, memang Musa ini pada waktu itu lari itu karena takut, saudara. Tapi tadi saya mengatakan, Tuhan itu bisa mereka-rekakan sesuatu yang bahkan itu kesalahan Musa. Tuhan tidak mau Musa membunuh. Musa itu sudah dibawa dekat dengan apa? Dengan kerajaan, dengan Mesir. Dia sudah jadi anaknya, ya, anaknya Raja Mesir loh, saudara. Dia sudah jadi anak, tinggal selangkah lagi kalau dia tidak membunuh, dia bisa menjadi pemimpin pada waktu itu, saudara. Tapi karena kesalahan siapa? Musa. Musa nggak tahan emosi, sehingga akhirnya apa? Dia bunuh, malah akhirnya dia rencana Tuhan, ya, salah lagi, gagal lagi. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Sekalipun dia lari ke padang gurun, justru di sanalah
Musa itu dibentuk oleh Tuhan, saudara. Sehingga dia bisa menjadi pemimpin yang dahsyat, yang luar biasa. Yang memimpin bangsa yang tegar tengkuk, itu dia bisa memimpin, saudara. Dibentuk. Makanya Ibrani ditulis Musa sebagai pahlawan iman. Apa? Bahkan di dalam kesalahan Musa, Tuhan bisa merancangkannya untuk kebaikan demi kebaikan buat Musa, saudara. Dari sini saya bisa melihat, bahkan dari kesalahan saya, waktu saya mengambil keputusan yang salah, kemudian saya terperosok ke masalah saya sendiri, saudara, yang saya ambil. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan, saudara-saudara. Waktu saya renungkan ini, saudara, mau nangis rasanya, saudara. Secara pribadi saya mengalami peristiwa seperti itu, saudara. Bahwa dari keputusan yang salah, tapi Tuhan mereka-rekakannya menjadi hal yang baik dalam kehidupan saya, saudara. Tuhan balik sedemikian rupa. Dibalikkan lagi kerancangannya Tuhan yang luar biasa. Kalau enggak saya enggak ada di sini, berdiri di hadapan saudara, enggak ada, saudara. Dibalikkan lagi karena Tuhan punya rencana atas hidup saya, saudara. Tuhan punya rencana, saudara. Dalam kehidupan saudara juga. God is here. Tuhan ada di sini, saudara. Ia mempunyai rancangan atas hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya ia campur tangan atas hidup kita, saudara. Amin, saudara. Sebuah keluarga Skotlandia, namanya keluarga Bapak Clark. Keluarga Bapak Clark ini punya keinginan untuk pergi ke Amerika dari Skotlandia, saudara. Dia ingin pergi ke Amerika. Dia ada istri dan beberapa anaknya, saudara. Merencanakan untuk ya pergi ke Amerika, ikut kapal gitu, saudara. Ya, berlayar ke Amerika, ke benua Amerika. Lalu dikumpulkannya duit, karena ini menjadi kerinduannya. Lalu dia ngumpulin duit banyak-banyak, saudara. Tiba saatnya sudah cukup, lalu apa? Dia belikan semua. Itu keperluannya, beli tiket, beli apa semuanya supaya dia bisa pergi dengan keluarganya. Dia pengen tahu benua Amerika, saudara. Ini keluarga dari Skotlandia. Sudah beli tiket, 2 hari lagi dia harus berangkat. Tapi 2 hari sebelum dia berangkat, tiba-tiba terjadi peristiwa, saudara. Anaknya yang paling kecil, ya bermain dengan anjing dan kemudian digigit anjing, saudara. Anaknya yang paling kecil digigit anjing, dibawa ke dokter, ternyata anjingnya itu rabies, saudara. Jadi ada satu peraturan di Scotland, katanya kalau ada satu yang kena rabies, lalu rumah ini sekeluarga tidak boleh keluar selama 2 minggu. Dikasih catatan itu pakai kertas kuning, ditempelin di rumahnya itu, saudara. 2 minggu, bayangkan, padahal 2 hari lagi harus berangkat, sudah bayar semua, saudara. Sudah disiapin, sudah packing semua, sudah. Wah, saudara, bagaimana, nggak bisa ini. Wah, dia jengkel sekali, saudara. Jengkel sama anjingnya, ya saudara ya. Jengkel sama anaknya, kenapa kok kamu mainan anjing gitu, saudara ya. Terlebih dia jengkel sama Tuhan. Kebetulan dia orang Kristen, saudara. Jengkel tuh, kenapa kok terjadi seperti ini. Harusnya enggak terjadi seperti ini. Oke, waktu kapalnya mau berangkat, dia pergi ke pelabuhan itu, saudara. Lalu dia lihat, aduh enak ya sebetulnya ya. Dada-dada dia, saudara. Tapi ya nggak bisa naik, saudara, kapalnya pergi. Ya dada-dada pulang dengan lunglai, saudara. 5 hari berikutnya, tiba-tiba dia mendengar kabar di televisi, saudara. Kabarnya cukup mengejutkan dia, yaitu apa? Ternyata kapal yang dia tumpangi, saudara, menabrak gunung es. Dan kemudian kapal ini hancur, saudara. Saudara tahu kapal apa ini, saudara? Titanic. Kapal pesiar Titanic yang katanya tidak akan bisa tenggelam itu, saudara. Yang membuat itu mengatakan kapal ini aman banget, tidak bakal bisa tenggelam, saudara. Begitu dia dengar peristiwa, lihat peristiwa itu,
Dia lari. Lari kemana? Anaknya, saudara. Yang paling kecil yang digigit anjing. Dipeluknya anaknya. Dia mengatakan, nak, untung kamu digigit anjing, nak. Untung, nak. Gitu. Kalau enggak ya kita mati semua, nak. Gitu. Mungkin bahkan dia kalau ketemu anjingnya dibawain daging itu, terima kasih anjing. Gitu ya. Aduh. Saudara, ini kesaksian nyata, saudara. Ini kisah nyata. Dan ini menjadi kesaksian yang bagus menurut saya. Jangan buru-buru engkau komplain sama Tuhan ketika engkau mengalami situasi yang tidak enak buat engkau. Jangan buru-buru engkau menyalahkan Tuhan bahkan. Karena apa, saudara? Karena kita tahu yang namanya God intervention. Allah itu campur tangan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tunggu waktunya engkau akan lihat, oh benar ya. Kenapa aku ngalami itu kemarin? Waduh, ternyata Tuhan punya rencana. Ini Tuhan rencanamu. Kalau engkau sudah tahu, baru engkau mengatakan terima kasih Tuhan. Ini akan membuat cara pandangmu, saudara, tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu. Apapun yang terjadi, ya, kita bisa punya sudut pandang yang benar, saudara. Karena God intervention. God is here. Tuhan itu ada. Dimanapun engkau ada, di sana Tuhan ada. Tuhan menyertai engkau. Dan jangan lupa, ini yang paling top saya katakan, Tuhan itu punya rencana atas hidupmu, saudara. Melalui peristiwa-peristiwa itu Tuhan ingin supaya apa, saudara? Engkau sadar bahwa Tuhan itu punya rencana, dan rencana Tuhan itu supaya apa? Supaya hidupmu itu jadi berkat, memuliakan Tuhan. Orang itu akan melihat Tuhan melalui hidup kita, saudara. Wah, lebih daripada engkau dapat lotre itu, saudara. Kalau hidupmu bisa memuliakan Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Lebih hanya engkau dapat lotre atau dapat uang banyak, saudara. Lebih. Hatimu itu bersuka cita luar biasa, saudara. Karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu, saudara. God is here. Amin, saudara. Ibu Okta ini ngalami God is here. Mau mati, saudara. Ya, nggak bisa napas, sudah mau mati. Untung ada tangan Tuhan melalui tangan suaminya, saudara. Dipukul belakangnya. Sehingga kemudian bisa bernafas lagi. Dia menyaksikan rasanya betul-betul mau mati. Betul, karena kalau enggak ketolongan bisa mati itu, saudara. Orang mati itu caranya banyak, saudara kan. Keselak aja bisa mati loh, saudara ya kan. Orang mau mati kan banyak caranya. Tapi maksud saya begini, jangan pernah Anda takut bahwa Tuhan itu mengintervensi kehidupan kita, saudara. Dia ada, dia buktikan bahwa dia menyertai kita, saudara. Dan yang paling luar biasa, Tuhan itu punya rencana dalam hidupmu, saudara. Wow, ini hari ini, bulan ini temanya gereja kita ini luar biasa, saudara. Saya sungguh diberkati, waktu saya belajar pun saya diberkati. God is here. Dalam keadaan apapun yang kita alami sekarang ini. Pertanyaannya sekarang ini kau alami apa, saudara? Apa yang sedang kau alami hari ini? Bahkan kau mengatakan mungkin, aku tuh mengalami hal yang gak enak. Aduh, aku ngalami itu. Jangan buru-buru salahkan Tuhan, saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Ya, mungkin Anda juga nggak mau cerita, ya saya nggak tahu. Tapi itu hal yang nggak enak buat saudara mungkin. Hal yang ini peristiwa yang tidak enak buat kita. Tetapi hari ini kita belajar, God is here. Tuhan ada di sini. Ia turut campur tangan ya dalam hidup kita. Untuk membuktikan bahwa dia itu ada, tetap ada menyertai hidup saudara. Dia menyertai hidup kita. Dan yang paling penting Anda tahu, kalau dia mengintervensi hidup kita, dia itu punya rencana dalam hidupmu. Tuhan punya rencana loh dalam kehidupan Anda, saudara. Tuhan punya rencana dalam kehidupan keluarga Anda. Tuhan punya rencana untuk pekerjaanmu. Tuhan punya rencana untuk bisnismu. Jujur ya saudara ya, kalau Anda bekerja hanya mencari uang, jauh dari rancangan Tuhan, saudara.
jauh. Engkau bekerja, tahukah saudara, ada rancangan yang Tuhan ingin nyatakan bukan cuma sekedar mencari duit. Tapi engkau betul-betul akan menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan melalui pekerjaan yang saudara miliki hari ini. Entah engkau menjadi berkat buat orang lain, entah apapun ya yang bisa dilakukan saudara. Tapi yang pasti Tuhan itu punya rencana untuk setiap kehidupan saya dan saudara. Supaya kehidupanmu betul-betul menjadi kehidupan yang berarti buat orang lain. God intervention. Intervensi Tuhan dalam hidupmu. Itu betul-betul nyata. Nyata. Lagu yang kita nyanyikan tadi bagus sekali ya. Lagu worship-nya tadi ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Ya, God intervention. Tuhan mengintervensi kehidupan kita. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menjagaku dan peliharaku seumur hidupku. Lagu ini diambil dari kebenaran firman Tuhan tentunya. Di mana firman Tuhan mengatakan, sehelai rambutmu tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau hanya sehelai rambut saja Tuhan peduli loh. Tuhan itu campur tangan untuk sehelai rambut saudara. Apalagi dengan kehidupan Anda. Tuhan pasti akan campur tangan dalam hidup Anda. Amin saudara. Itu sebabnya hari ini saudara, apapun yang sedang kau alami, tadi saya ingin mengatakan, jangan buru-buru salahkan Tuhan. Mungkin tidak enak hari ini yang terjadi dalam hidupmu. Sama Yusuf juga mengalami tidak enak. Tapi saya ingin engkau sadar bahwa Tuhan menyertai engkau. Seperti ayatnya ditulis, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Ia disertai Tuhan. Itu juga menjadi kalimat yang terjadi dalam hidup saudara. Di dalam kehidupanmu, keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, semuanya. Ayat itu jadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Sehingga apapun yang diperbuat oleh tangan kita, Tuhan akan buat berhasil katanya. Ayatnya mengatakan begitu saudara. Ya. Imani saudara lagu ini. Percayalah Tuhan sedang bekerja lebih lagi dalam hidupmu. Ya. Mari katakan saudara, ya. Dari awal kita akan nyanyikan pujian itu. Musim akan selalu bernyanyi. Kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Yes, amin Tuhan. Oh, ku yakin Tuhan memberkati. Oh, Tuhan melindungi. Yes, God. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
tak akan terjadi, takkan sendiri. Haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Seperti firman-Mu mengatakan, kami yakin sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau punya rencana atas hidup kami. Bahkan sekalipun melalui kesalahan kami, di dalam ketidaktaatan kami, jalan kami salah, jalan kami serong. Tetapi Engkau tetap mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Kami dibawa kembali di jalur rancangan-Mu, di jalur rencana-Mu Tuhan. Kami tahu karena Engkau punya rencana dalam hidup kami Tuhan. Itulah sebabnya hari ini melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami disadarkan ya Tuhan. Cara pandang kami yang salah, cara pandang kami yang keliru di hari-hari yang lalu. Kami terlalu cepat untuk menggerutu. Kami terlalu cepat untuk komplain kepadamu Tuhan. Kami terlalu cepat menuduh Engkau tidak adil atas hidup kami. Tetapi biarlah hari ini kami sadar ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Itu sebabnya Engkau campur tangan dalam hidup kami. Engkau bukan Tuhan yang kurang kerjaan sehingga Engkau campur tangan. Karena Engkau mengasihi kami, itu sebabnya Engkau intervensi hidup kami Tuhan. Engkau campur tangan. Karena kami akan lihat saatnya Tuhan akan mengangkat setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan angkat kami sesuai dengan rancangan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Diangkat oleh Tuhan, dibawa naik terus. Karena Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu biarlah itu menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Engkau ada, Engkau menyertai, dan Engkau punya rencana dalam hidup kami Tuhan. God is here. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di hati kami. Tuhan ada di rumah kami. Tuhan ada di kantor kami. Tuhan ada di toko kami. Tuhan ada di tempat pekerjaan kami. Tuhan ada di sekolah kami. Tuhan dimanapun kami berada. God is here. Engkau ada dan Engkau mengintervensi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima dengan sukacita, mewarnai kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian ya dari seorang oma ya. Tapi saya mengatakan ini oma yang luar biasa. Saudara, oma ini kehidupannya sehari-hari adalah merenungkan firman Tuhan, saudara. Merenungkan firman Tuhan itu dia kemudian mencatat apa yang dia dengar. Ya. Saya ke rumahnya dan saya melihat buku-buku catatannya, ya sangat rapi sekali, saudara. Dan bukunya itu masing-masing ini buku catatan tentang mesbah doa, ini catatan tentang kesaksian atau firman-firman yang dibacanya setiap malam waktu mau tidur. Ya. Saya diberkati dengan kehidupan Oma ini, ya namanya Oma Erni. Ya saya berikan kesempatan untuk Oma Erni bisa menyaksikan ya kesaksian, silakan. Silakan di atas saja Oma. Ya, silakan. Sini aja Oma. Nah. Ya.
Saya bernama Sri Wahyuni Pakai Wijaya. mic-nya, Tante. Umur saya 71 tahun. Puji Tuhan, di dalam Alkitab kan dikatakan sampai 70. Kalau ada selebihnya itu adalah bonus. Jadi Tuhan sudah memberi saya bonus 1 tahun. Amin. Waktu saya dalam keadaan stres ya, stres berat, depresi, ketakutan, kekhawatiran sejak saya ditinggal suami saya 3 tahun yang lalu. Saya trauma dengan diri saya sendirian, hidup saya ini sendirian. Anak-anak kan masing-masing punya rumah tangga. Dalam kesendirian saya itu perasaan takut, khawatir. Sampai anak saya kalau melihat saya, "Mah, ayo kita ke psikolog." Dibawa ke psikolog saya. Karena saya tidak mau keluar kamar, tidak mau ketemu orang siapapun, saya tidak mau ketemu, selalu di kamar. Mengurung diri gitu loh, mengurung diri. Waktu anak saya bawa ke psikolog, ke hemoterapi, tidak ada faedahnya semua. Tidak ada gunanya, menghabiskan uang. Mama tidak ada perubahan. Anak saya melihat dari situ tentang keadaan saya, maka dia menelpon temannya. Temannya ini tidak disangka saya bisa ketemu Pastor John sama Ibu Gembala kami, Bu Ompin. Ya dari anak saya Vera, dia punya teman, punya anak angkat ya Bu Ompin ya. Nah datanglah Bu Ompin ke rumah kami. Bapak Gembala Pastor John waktu sama Ibu Gembala Ompin juga, saya kan belum kenal. Oh ada pendeta datang mah, oh iya, saya silahkan duduk, saya mau keluar. Sebenarnya saya tidak mau keluar itu, malu dengan keadaan saya lusuh, orang tidak semangat, tidak ada, rasanya sudah nggak ada kehidupan. Akhirnya saya keluar juga duduk. Ibu Ompin, saya Ibu Gembala sama Pastor John juga kaget melihat saya. Kok ini Oma sampai kayak gini ya? Kasihan bener. Ya sudah itu, kami mulai sharing, berdoa. Dia ajar saya dengan firman. Saya sebelumnya tidak mengenal ini firman, saya tidak tahu membaca firman, hanya berdiam diri, menyesalin hidup saya. Sehingga saya mau sepertinya jantung saya tidak enak, jantung saya ada kelainan karena setiap hari ketakutan untuk menjaga suami saya. Selama 5 tahun cuci darah, saya menemani suami saya. Kadang-kadang ke rumah sakit, ketemu masuk lift mayat, keluar lift ketemu lagi mayat mau masuk. Itu yang bikin saya ketakutan, tidak bisa tidur. Sampainya saya kena penyakit insomnia sekarang. Jadi kalau mau tidur dengan obat penenang, obat tidur itu dari dokter juga. Tapi saya bertanya lagi setiap saya mendengarkan mesbah syukur, mesbah doa dari Debbie Basir, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mempergunakan obat tidur, obat penenang. Saya tanya, wah kalau begini bagaimana? Saya tanya sama pastor, enggak apa-apa tante, enggak apa-apa, tetap minum, hanya sarana. Jadi saya tetap minum selama 3 tahun sudah saya minum. Kalau saya mau tidur, pernah saya tidak mau minum, saya mau berhenti sampai jam 5 pagi itu nggak bisa tidur. Jadi saya makin takut, kan pasti nggak stabil badan kita, mabuk, pusing. Akhirnya Pastor John menjelaskan, nggak apa-apa tante, minum saja, hanya sarana. Oh iya, jadi saya perkatakan kalau saya minum ini hanya sarana. Saya bisa kuat sampai sekarang ini karena Pastor John sama Ibu Gembala Bu Ompin yang setia melayani saya setiap hari Jumat. Saya masih ingat waktu pertama dia kasih saya firman di Filipi 4 ayat 4 berkata bersukacitalah. Sekali lagi Tuhan mengatakan bersukacitalah. Saya pegang itu ayat, benar-benar saya pegang ini ayat. Oh selama ini saya tidak ada sukacita ya Tuhan di hati saya. Setelah Ibu Pastor John ngasih saya itu ayat, saya pegang, saya semakin dikuatkan. Ya Pastor ya,
keadaan saya makin berubah. Tiap minggu lain, sudah mulai fresh wajah saya, sudah tiap minggu lagi ada Ibu Gembala kami dia mengatakan, Ibu, Oma, Tante Erni ini tambah semangat begitu loh dilihat. Jadi saya memang dikuatkan oleh Pastor John. Sampai saat ini 3 tahun ini Pastor John tetap melayani saya, tidak bosan-bosan setiap hari Jumat. Dan kami kalau tidak ketemu pun rasanya rindu ya, rindu banget rasanya. Mau cepat-cepat hari Jumat, mau cepat-cepat hari Jumat. Waktu Covid datang 3 bulan kita sempat istirahat, enggak ketemu. Aduh, saya bingung. Mulai di situ saya rajin membaca firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan firman Tuhan? Saya baca dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Ulang lagi Kejadian sampai Wahyu selesai. Saya buka YouTube, saya tidak pernah lagi main HP, buka Facebook, enggak pernah lagi. Kalau dulu suka main Facebook. Dulu suka. Setelah mengenal benar-benar Tuhan, saya tidak mau. WA aja tuh saya jarang loh. Yang saya buka tuh YouTube. YouTube itu lihat khotbah-khotbah, lihat apalagi kalau hari Minggu tuh khusus saya spesialkan buku ada satu buku ibadah, mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Itu gereja mana aja saya ikuti, terutama gereja IFJF. Saya catat, apa yang difirmankan pastor ini saya catat firmannya. Dan kalau tidak mengerti hari Jumat pastor datang, saya tanya sama pastor ini apa artinya, baru dijelaskan. Jadi inilah kegiatan saya. Saya kan tidak ada kegiatan soalnya sudah tidak bekerja, sudah usia lanjut. Tapi saya dibangkitkan semangat saya menjadi kuat sampai sekarang saya bisa naik di mimbar ini karena Tuhan. Amin, amin, amin. Karena Yes. Tuhan mengasihi saya percaya. Saya tidak pernah meninggalkan waktu saya itu habis. Kadang saya tanya pastor, waktu saya ini tidak cukup loh pastor, tidak cukup dengan firman-firman. Karena setiap jam 10 mulai saya duduk, saya punya mesbah doa di ruang tamu sama di kamar ada mesbah doa terus sampai malam. Jadi saya bilang pastor, waktu saya ini tidak cukup loh. Jadi kalau saya melepaskan kedagingan saya dulu, terutama melepaskan kedagingan saya berkomitmen sama Pastor John, sama Ibu Gembala kami, Bu Ompin. Saya sudah melepaskan kedagingan saya. Jadi saya tidak mau lagi melihat keadaan dunia ini, apapun kejadiannya saya tidak mau tahu. Yang saya pikirkan perkenanan Tuhan yang ada di dalam hidup saya. Mengiring Tuhan selalu, itulah kerinduan hati saya. Yang lain-lain saya tidak pusing apa yang ada di dunia. Jadi saya bersyukur hari ini saya boleh ada di sini. Ini pun saya dapat pastor yang saya tanyakan dapat ayat firman ya. Tuhan suruh saya bersaksilah, jangan malu engkau bersaksi tentang aku. Jadi saya merasa berutang sama Tuhan. Aduh Tuhan, iya saya harus melakukan apa supaya orang tahu bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan tuntun saya. Kadang-kadang Tuhan pakai melewati anak saya. Kadang-kadang apa yang saya perkatakan setiap pagi saya ceritakan firman Tuhan yang sudah saya baca malam. Mama tuh itu aja terus. Anak saya kan mengatakan itu aja yang diceritakan, gak ada yang lain. Jadi saya tidak pernah marah, saya tidak pernah kecewa. Saya tidak mau kecewa lagi. Saya mau jadi orang sabar karena saya sudah berkomitmen sama Tuhan. Saya mengatakan haleluya, puji Tuhan, anakku baik Tuhan, cucuku baik Tuhan. Dia sayang orang tuanya, dia perhatian sama orang tuanya. Tuhan bawa pujian saya menyanyi. Jadi tidak ada kepahitan lagi. Itulah kita harus betul-betul merindukan Tuhan, percaya apa yang difirmankan pastor tadi itu benar. Karena Tuhan itu luar biasa ya pastor ya. Tuhan tuh ada loh, Tuhan tuh hidup. Ya, amin. Saya tahu Tuhan tuh hidup loh, Tuhan tuh ada. Saya di mana kamar mandi pun saya mau mandi, saya berdoa dulu.
air mandi saya itu ubah Tuhan menjadi air kehidupan yang turun dari surga. Agar saya mandi menjadikan tubuh saya semakin sehat, semakin dikuatkan. Orang bisa melihat, pastor bilang kemuliaan Tuhan tuh bisa terpancar di wajahnya Tante Erni. Karena Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Jadi kita jangan pernah melupakan Tuhan. Jadi waktu saya sehari-hari ini hanya Alkitab saya ini sampai pastor hancur, sobek-sobek, sering dibaca, melenyap gitu loh. Sampai kalau mau cari susah, sobek-sobek. Kadang-kadang tuh sampai pastor gantikan Matius ya pastor ya. Aduh itu satu Matius itu sobek, enggak jelas, kumal-kumal, tapi di situ Tuhan menilai kita bahwa ini selalu dipakai, dibaca. Itulah keseharian saya bersaksi supaya kita terutama memprioritaskan Tuhan nomor satu. Kalau pagi saya bangun, sebelum saya turun dari lantai ranjang saya berdoa dulu. Kan ada di Mazmur ayat, kalau malam Mazmur 4, kalau pagi Mazmur 5, itu saya perkatakan setiap pagi dengan tutupan doa Bapa kami. Jadi saya bisa ada naik di sini karena Tuhan lah. Amin. Pastor yang selalu mendukung saya, memberikan saya kuat sampai ini hari saya bisa berada di mimbar ini. Terima kasih. Semoga menjadi. Sebentar dulu Tante. Saudara, saya ingin menyaksikan sebenarnya ada kesaksian yang bagus begitu ya. Jadi Tante ini sudah pakai alat jantungnya, saudara. Oh iya, alat pacu jantung. Alat pacu jantung namanya. Iya. Dan itu umurnya itu berapa Tante? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Umurnya 10 tahun. Sudah Ya, ada alat. Waktunya alat itu. Iya, alat 10 itu tahun. cuma hanya 10 tahun saja. Jadi saya perkirakan umur 78. Waktu saya pasang umur 70 jadi 78 kalau 68. Ya 10 tahun jadi 78. Ya udah kalau saya berserah sama Tuhan kalau memang sudah waktunya dipanggil, ya udah cukuplah. Waktu itu umur segitu tuh. Jadi secara kedokteran ya sesuai dengan alat itu umurnya cuma sampai 78. Tapi kemarin luar biasa, diperiksa di dokter saudara. Iya. Ternyata saudara ini luar biasa. Usia alatnya itu, jadi alatnya itu berhenti saudara. Otomatis. Ternyata alat itu otomatis. Otomatis. Ketika jantungnya itu sehat kembali, alat itu otomatis berhenti saudara. Jadi waktu dicek sama dokternya, ini umurnya masih muda ini alatnya. Masih baru 1 tahun. Baru 1 tahun, 3 tahun. padahal sudah 3 tahun begitu ya. Dipakai. Kenapa? Karena jantungnya itu dijamah sama Tuhan, jantungnya sehat saudara. Ya. Diberikan Jadi, jantung baru. Nah itu kesaksian yang luar biasa saudara. Jantung baru jantungnya sama Tuhan. Sehat sehingga saya percaya itu nanti alatnya nggak berfungsi itu nanti ya. Amin, amin, Jadi amin. jantungnya akan sehat terus ya. Bekerja. Umur panjang dengan berkat dari Tuhan Amin. akan diberikan kepada Oma ini ya. Amin, amin. Saudara jangan lihat hari ini kan cantiknya luar biasa Oma ya. Cantik ya. Tapi pertama kali saya ketemu sama Oma, aduh, kayak nenek lampir, jujur saudara. Bener loh. Betul. Bener. Kalau nggak percaya lihat fotonya, sudah nggak mau hidup lah rasanya. Itu saya sampai, aduh kok seperti ini ya, begitu. Tapi hari ini kan luar biasa ya saudara, sudah punya aura yang luar biasa. Dan Tante ini berjanji ingin menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Hari ini sudah digenapi janjinya saudara. Saya genapin. Supaya melalui kesaksian ini saudara juga dikuatkan. Yes. Jangan pernah takut saudara. Ya. Ini salah satu bukti Tuhan intervensi dalam hidup kita. Ya. Amin. Terima kasih Tante. Luar Karena biasa. saya selalu mengatakan, kan di dalam ayat firman selalu mengatakan, jangan takut, jangan khawatir. Ya. Aku yang akan memeliharamu. Ya. Kalau Tuhan yang berkata, aku akan memeliharamu, apa yang kita takutkan? Yes. Amin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih Tante. Ya, Beri tepuk terima tangan kasih. saudara-saudara. Luar biasa. Silakan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu.
karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan, pada akhirnya hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kaulah sukacita.